Kita baru saja memasuki awal-awal daripada bulan Rajab. Dulu di masa jahiliyah, orang-orang Arab suka melakukan ritual di bulan Rajab, disebut dengan atirah. Atirah berarti menyembelih binatang-binatang terbaik untuk keberkahan harta di rumah. Ketika Islam datang, ajarannya disempurnakan, itu pun dihapus, karena sebagian orang jahiliyah menyembelih bukan karena Allah, tapi karena berhala-berhala yang mereka sembah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, la far'a wa la atirata. Tidak ada lagi far'a. Far'a itu menyembelih binatang yang pertama kali lahir, sedangkan atirah menyembelih di bulan Rajab untuk keberkahan harta, namun karena ada praktek syirik maka dihapus. Bergantilah dengan Idul Adha, bergantilah dengan Aqiqah. Namun bulan Rajab bukan itulah yang menarik. Yang menarik dari bulan Rajab lebih dari sekedar hal tersebut. Bulan Rajab ini adalah bulan menanam biji takwa. Setelah ini bulan Sya'ban, kita menyiramnya, menyuburkannya dengan pupuk. Di Ramadan semoga kita dapat memetiknya. Maka dengan ini bulan Rajab ini, kami mewasiatkan diri kami sendiri dan kita semua, mari memperbaharui iman dan takwa kita. Dan bil khusus karena ini bulan ujian, Rajab kalau bagi saya ini bulan ujian. Jika orang Arab mengatakan ini syahrul dzabihah, syahrul dzabah, bulan menyembelih, berkorban, maka bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bulan diujinya ketakwaan beliau, diujinya iman beliau. Ternyata ujian tidak hanya penyakit, ujian tidak hanya karena corona, covid, ujian tidak hanya ketika hidup kita sempit. Ujian itu banyak. Allah mengatakan, kami akan uji kalian bil khairi wasyarri, dengan yang baik juga dengan yang buruk. Maka dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan, hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Demikianlah ubtuliyal mu'minun, telah ditetapkan bahwa seorang yang beriman akan senantiasa dan selalu ubtuliya, bahkan ini menggunakan past tense, fi'il madhi yang menunjukkan subut wa dawam, senantiasa akan diuji. Wa zulzilu, tidak cukup diuji, zulzilu, mereka digoyang, digodok, dibolak-balik, semuanya zilzalan syadida. Sampai nanti datang orang-orang munafik keluar, ketika diuji akan ada filterisasi sunnatullah. Yang munafik akan mengatakan, wa iza qulul munafiqun, ketika itu orang-orang munafik mengatakan, janji Allah itu hanyalah tipu daya, illa ghurura. Begitu dalam surat Al-Ahzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di bulan Rajab ini mendapatkan ujian terhebat. Pertama, wafatnya istri beliau. Istri beliau adalah orang yang menyokong beliau. Kita tidak usah hiraukan jika ada orang mengatakan Sayyidah Khadijah beragama Kristiani. Itu sejarah yang ngaco. Betul, Sayyidah Khadijah punya paman namanya Waraqah bin Naufal di Sahih Bukhari. Dia seorang ahlul kitab, yaktubul Injil bil Arabiyyah, menulis kitab Injil dalam bahasa Arab. Tapi bukan berarti Sayyidah Khadijah seorang Nasrani. Sayyidah Khadijah tidak pernah diriwayatkan dia menyembah berhala. Agamanya Hanif, agama Sayyidina Ibrahim. Sayyidah Khadijah inilah yang membackup perjuangan Rasulullah SAW. Di suatu sore Nabi termenung ketika periode Madinah, hidup sudah mulai nyaman, perjuangan sudah mulai tertata.
terlihatlah oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Di situ ternyata Nabi bergumam menyebut nama Sayyidah Khadijah. Maklum seorang istri pasti cemburu kepada istri tua. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai Rasulullah, masa yang sudah mati yang tua itu masih diingat? Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai Aisyah istriku, dia Khadijah berjuang saat kami masih sendiri, kami masih sepi, kami tidak ada modal, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang mensupport. Semua orang membenci, bahkan banyak juga yang melakukan tindak-tindak kriminal. Semuanya iri. Di saat itulah Aisyah, istri tuaku Khadijah, memperkuatku. Maksud Nabi, wahai Aisyah, engkau sekarang sudah enak, maka tidak usah kau mencemburui istri pertamaku, meskipun sudah wafat. Maka Sayyidah Aisyah semenjak saat itu tidak pernah lagi mencemburui Sayyidah Khadijah. Kata beliau, istri yang paling disayangi Rasulullah adalah aku, kecuali Khadijah. Dia lebih disayanginya melebihi aku. Namun di bulan ini juga, di bulan Rajab ini juga, 3 tahun sebelum beliau diizinkan berhijrah ke Yathrib alias Madinah, Sayyidina Nabi SAW yang di backup oleh pamannya Abu Talib pun, Abu Talib sakit-sakitan dan berujung mati. Di saat semua orang Arab benci kepada Rasulullah, Arab Makkah, kafir Quraisy kufur kepada Rasulullah, yang menjaga Rasulullah adalah Abu Talib. Inilah ujian-ujian yang tiada tara. Ketika kita berjuang, orang terdekat kita dipanggil Allah. Ketika kita berusaha, kita sedang berkorban, ternyata orang terdekat kita hilang. Apakah masih ada Allah di situ? Ternyata Rasulullah sangat sabar. Rasulullah tidak pernah sedih. Belum lama sebelumnya Rasulullah hijrah ke Taif. Sampai di Taif pun ditolak. Bahkan beliau kemudian diusir. Bayangkan jika kita tidak diterima sedikit pun di suatu tempat, kita tersinggung. Ini Rasulullah lebih daripada tidak diterima. Beliau dilempar dengan tai onta, dilempar dengan hal-hal yang tidak pantas. Tapi di saat itu Sayyidina Jibril datang. Ternyata Sayyidina Jibril tidak sabar. Sayyidina Jibril mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau mau, akan aku hancurkan negeri Taif. Tapi Rasulullah lebih sabar daripada Sayyidina Jibril. Wajar Nabi kita, Nabi Muhammad, seorang manusia, Ibn Abdullah, bukan malaikat, bukan jin. Nabi kita seorang manusia. Tubuhnya mungkin tidak sekuat seperti yang orang bayangkan malaikat. Ternyata ruhaninya jauh lebih kuat. Di saat Jibril tidak sabar, Nabi Muhammad SAW sabar. Beliau mulai dari awal tahun berdakwah sampai tahun ke-7 selalu diuji. Ujiannya lebih parah daripada pandemi dan Covid. Beliau pernah 3 tahun tidak makan kecuali dedaunan dan kulit-kulit yang sudah kering. Sudah seberapa banyak sebenarnya ujian kita sehingga kita banyak mengeluh? Tidak pada tempatnya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Allah, orang-orang Taif tidak mengerti siapa aku. Jadikan keturunan mereka mengerti siapa aku. Ketika semua masalah memuncak, tidak ada lagi makhluk yang diuji melebihi Rasulullah. Hatta Nabi Nuh tidak lolos. Nabi Nuh diejek kaumnya. Nabi Nuh tersinggung di tahun ke-950. Apa kata beliau? Ya Allah, hancurkan mereka. Karena kalau mereka punya anak, anaknya pun pasti kafir. Nabi Nuh berprasangka sebelum takdir terjadi. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau belum terjadi berarti masih ada kesempatan berubah. Maka beliau membuka harapan. Itulah maknanya rahmatan lil alamin. Beda dengan Nabi Musa, beda dengan Nabi Yunus.
Nabi Yunus ketika tidak diterima kaumnya, dia lari ke laut. Pergi naik kapal, ternyata kapal pun tidak terima. Inilah Nabi Muhammad SAW. Dan ada rahasia di setiap ujian. Setiap orang diuji, berarti ada pemberian di sampingnya atau setelahnya. Inna ma'al usri yusra. Bahkan dalam Al-Quran bukan setelahnya. Pemberian Allah akan diberi bersamaan jika ada kesulitan. Inna ma'al usri, setiap kali ada kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah rahasia qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau sabar, tidak hanya sabar karena kita tidak kuat sabar. Nabi Nuh sudah sabar tapi tidak kuat. Akhirnya beliau menemukan satu inti dari seorang hamba, yaitu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlaslah yang bisa membuat orang tahan banting, sabar tak terbatas, syukur pun tak terkira. Nabi Muhammad melepas kepergian Abu Talib, melepas kepergian Khadijah, bahkan melepas semua siapa saja yang membantunya. Beliau hanya mengatakan, cukuplah Allah yang membantuku. Di saat itulah, saat beliau lelah, badan kayaknya remuk, tengah malam Allah jemput lewat dua malaikatnya. Dibedah dadanya, dibersihkan isinya, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dihiburlah beliau dengan berjalan-jalan ke alam semesta. Tidak hanya melihat alam yang fisik, bahkan melihat alam yang tidak fisik. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari dikatakan, aku marartu bi Musa wa huwa yusalli fi qabri. Nabi bercerita dalam tamasyanya, bahkan aku melihat Nabi Musa salat di dalam kuburnya. Pemandangan yang indah sekali. Beliau bisa memandang tembus ke alam kubur. Puncaknya beliau memimpin salat di Masjidil Aqsa. Beliau menoleh ke belakang, ternyata yang hadir bukan satu dua orang, tapi para arwah Nabi. 124.000 pun Allah hadirkan, karena semua para Nabi berdoa, ya Allah, jadikan kami umat Muhammad di akhir zaman. Inilah doa ijabah mereka. Kadang-kadang doa diijabah setelah orang meninggal. Ruhnya pun Allah kembalikan. Mereka para arwah dipimpin salat oleh tubuh yang masih berjasad, ruh yang masih berfisik. Inilah kemuliaan Sayyidina Nabi SAW. Maka wajarlah ketika Sayyidah Aminah bermimpi, datang Sayyidina Jibril mengatakan, wahai Aminah, yang di dalam kandunganmu itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu alam semesta. Tapi kenapa diberinya di saat susah, ketika ujian memuncak? Karena jika seseorang tidak diuji, maka dia akan merasa dia mendapat anugerah karena usahanya, bukan karena Allah yang menginginkannya. Maka sahabat-sahabat Jumat yang melakukan Allah, jika kita dapat khusyuk, bukan karena kita banyak zikir. Jika kita banyak mimpi ketemu Rasulullah, ketemu orang soleh, bukan karena hati kita bersih. Jika kita dapat rezeki, usaha sukses di dunia, bukan sekedar hanya karena kita pintar dan hebat, tapi semuanya Allah yang atur dengan cara-caranya. Dialah yang membuat kita pintar, dialah yang membuat kita hebat, dialah yang menghebatkan semua kita. Di saat itulah berbeda dua kelompok. Satu, orang-orang kafir munafik. Munafik zahirnya percaya, tapi batinnya mengatakan, masa Allah setega ini? Salah apa kami ketika Allah harus memberi kami ujian seperti ini? Tapi lain dengan orang beriman mengatakan, raditu billahi rabbah, aku ridha, aku tulus, apapun mau engkau ya Allah aku terima. Mari belajar dari bulan Rajab, bulan penuh ujian. Semoga ujian tidak pernah ditolak. Terima ujian itu, lalu ridhoi, ikhlaskan. Tunggu setelah itu ada rahasia-rahasia yang Allah akan beri, hikmah yang tiada tara.